Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan belajar tematik kita. Masih di tema 7, muatan PPKN. Bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Marilah kita berdoa sebelum pelajaran kita mulai. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Nah, masih dengan Pak Joko. Mari kita belajar bersama. Jangan lupa siapkan alat tulismu, buku paket, dan semangatmu. Ayo kita mulai belajar. Kita sudah mempelajari bahwa Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa banyaknya. Mulai dari rumah adat, pakaian daerah, makanan khas, tari-tarian, alat musik, terus masih banyak lagi keragaman yang ada di Indonesia. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah dan budaya nasional. Kita harus bisa menerima keberagaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keberagaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kurang memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia, contohnya sebagai berikut. Terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. 2. Perpecahan, disintegrasi bangsa. Perpecahan ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Dampak yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Dan yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana oleh pemerintah ya anak. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia menyadari bahwa keanekaragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh lebih sebelum bangsa ini. Ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang ditetapkan oleh Empu Antular, dicetuskan oleh Empu Antular pada abad ke-14, ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa Indonesia. Kita sejak dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atas bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Dan yang ketiga, berinteraksi dengan baik, maksudnya berinteraksi berhubungan ya anak-anak, tanpa adanya sekat perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, serta golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan
dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari, jangan dilakukan ya, dengan namanya dihindari itu harus dijauhi, yaitu sebagai berikut. 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Nah, sikap-sikap seperti itu anak-anak harus kita hindari supaya tidak terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, jadikanlah keragaman tersebut sebagai kekayaan bangsa dan selalulah bersyukur. Mungkin bangsa kitalah yang paling kaya dengan keragaman. Untuk itu, kita harus selalu menghargai, selalu bertoleran, dan bersyukur dengan keragaman tersebut. Demikian yang Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Kita lanjutkan ke pelajaran lain. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuh pada bimbingan orang tua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.